Dunia sekarang berteriak kelaparan, dunia berteriak ketakutan. Tetapi kalau hari ini saudara mau percaya Injil, percaya berita kabar baik, kebangkitan, kematian Yesus, maka ingat baik-baik, tadi permulaan saya sudah katakan sama saudara, ada saatnya di mana gereja, perhatikan baik-baik, ketika mereka percaya Injil, ketika mereka percaya kabar baik, berita kematian, kebangkitan Yesus, ada saatnya gereja memiliki kuasa yang besar. Dan hidup mereka penuh dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Sehingga, perhatikan baik-baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, saya rindu saudara juga mengalami apa yang gereja mula-mula alami. Memiliki kuasa yang besar di tengah situasi dunia yang sulit seperti sekarang ini, di mana dunia berteriak kelaparan, di mana dunia berteriak ketakutan. Tetapi saya rindu di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini, gereja mengalami apa yang gereja mula-mula alami. Memiliki kuasa yang besar, melihat hidupnya penuh dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sehingga tidak ada seorang pun di dalam gereja yang hidupnya berkekurangan. Bagaimana caranya? Percaya Injil, percaya kabar baik, percaya kematian, kebangkitan Yesus. Maka ketika saudara mau percaya berita kebangkitan Yesus, kematiannya, apa yang terjadi? Di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan, menyelamatkan saudara, menyembuhkan saudara, memproteksi saudara, memberkatimu melimpah-limpah. Karena arti kata menyelamatkan, minggu yang lalu kita sudah pelajari, arti kata menyelamatkan bukan hanya memindahkan saudara dari neraka ke surga, tapi arti kata menyelamatkan, to make well, to rescue from danger, to prosper. Jadi percaya Injil, amin, percaya kabar baik, percaya berita kematian dan kebangkitannya, maka saudara akan mengalami kuasa yang besar. Dan ingat, Injil selalu membuat saudara semakin melihat Yesus, saudara semakin mengenal Yesus. Ketika saudara mengenal Yesus, apa yang terjadi? Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Kalau saudara memiliki kedua hal ini, kuasa yang besar, kasih karunia melimpah-limpah, saya percaya di tengah situasi dunia yang sulit seperti sekarang ini, seperti apa yang Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang hidupnya berkekurangan. Yang percaya boleh bilang amin. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Seberapa banyak di antara saudara mau kasih Allah sempurna dalam saudara? Seberapa banyak? Bagaimana caranya? Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Apakah saudara punya keberanian mempercayai ini? Pada hari penghakiman. Karena, perhatikan baik-baik, sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Saudara mau, sekali lagi, saudara mau kasih Allah menjadi sempurna dalam saudara? Bagaimana caranya? Kalau hari ini kamu punya keberanian untuk percaya, sama seperti dia, kita juga di dalam dunia ini. Banyak orang Kristen yang berkata, Pak, yes, suatu saat saya akan menjadi sama seperti Yesus. Kapan? Nanti ketika saya kembali ke surga. No. Ayat ini berkata, sama seperti dia, kita juga di dalam dunia ini. Bukan nanti di surga, tapi sekarang di dunia ini. Pertanyaan saya, Yesus ada di mana sekarang? Di surga. Duduk di sebelah kanan Bapaknya. Pertanyaan saya, apakah Yesus kudus di hadapan Bapaknya? Yes. Apakah Yesus benar di hadapan Bapaknya? Yes. Apakah dia tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Bapaknya? Yes. Sama seperti dia, kudus, benar, tidak bercacat di hadapan Bapaknya. Demikian juga saudara dan saya di dunia ini, benar, kudus, tidak bercacat di hadapan Bapa di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Yesus adalah identitas saudara. Tetapi masalahnya, ingat baik-baik, saudara punya musuh. Musuh saudara senantiasa membuat saudara tidak lagi melihat Yesus. Musuh saudara akan berusaha untuk membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri, fokus kepada dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Dia pakai hukum Taurat. Dan ketika saudara gagal, dia akan mendakwa saudara. Ketika saudara berhasil, dia berkata, belum cukup. Amin. Dan dia senantiasa mendakwa saudara. Dia senantiasa membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri. No, jangan melihat kepada dirimu sendiri. Lihat kepada Yesus. Karena Yesus adalah identitas saudara.
kebenaran Yesus, kebenaran saudara. Kekudusan Yesus, kekudusan saudara. Yesus adalah identitas saudara. Amin. Ketika Allah melihat Yesus, ketika Allah melihat saudara, Allah melihat saudara di dalam Yesus. Manusia hanya melihat kegagalan-kegagalan saudara. Manusia hanya melihat kelemahan-kelemahan saudara. Tetapi ketika Allah melihat saudara ada di dalam Yesus. Ketika Allah melihat saudara, sama seperti Allah melihat Yesus. Amin. Yang percaya boleh bilang amin.